Halo, nama saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dari kelas SI 204 dan di video ini saya akan membawakan tema tentang building networking untuk melengkapi nilai UAS pada mata kuliah Estetika Humanisme. Networking atau berjejaring adalah proses membangun sebuah relasi atau koneksi dengan orang lain. Dalam hal ini diperlukan kemampuan berkomunikasi yang efektif agar kita bisa memperluas relasi dan membangun hubungan serta membina hubungan yang baik dan berkelanjutan. Bagi pebisnis, membangun jejaring sangatlah penting karena dengan begitu kita dapat menemukan kenalan baru, terlebih mengetahui berita baru mengenai bisnis dan menemukan peluang bisnis serta mendapatkan partner bisnis yang cocok. Namun bagi sebagian orang merasa sulit dalam hal membangun sebuah relasi dengan orang lain. Terlebih bagi seorang yang bisa dibilang introvert dan tidak terlalu menyukai berinteraksi dengan orang lain. Berikut cara meningkatkan percaya diri saat building networking. Yang pertama, siapkan kalimat perkenalan. Kita dapat mempersiapkan kalimat perkenalan sebelum membangun sebuah relasi seperti menanyakan nama atau menanyakan hobi dan lain-lain. Yang kedua, palsukan rasa percaya diri kita. Yang artinya kita berpura-pura menjadi orang yang paling percaya diri agar nantinya di sana kita dapat berbicara dengan penuh kepercayaan diri. Yang kedua, mengobrol sambil makan. Cara ini kita dapat menggunakan untuk rileks saat berbicara dengan lawan bicara kita. Berikutnya adalah lakukan follow up. Setelah kita berbicara beberapa topik obrolan, berikutnya kita dapat melakukan follow up. Selanjutnya adalah networking kapan saja. Kita bisa menggunakan kesempatan networking di berbagai acara event atau saat kita di mana saja kita dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk memulai perbincangan dengan orang-orang sekitar kita. Selain itu, membangun sebuah relasi atau berjejaring juga mempunyai beberapa manfaat. Antara lain yang pertama, kesempatan untuk mencari peluang kerja. Yang kedua, menjadi tempat pertukaran ide serta informasi dan sudut pandang dari orang-orang yang berbeda. Yang ketiga, memperkuat personal branding. Yang keempat, mengasah kemampuan komunikasi kita. Dengan membangun berbagai jejaring bisa membuat kita lebih percaya diri dan melatih kemampuan berkomunikasi kita. Jadi dengan membangun sebuah relasi maka kita akan mengetahui seberapa mampu kita berinteraksi dengan orang lain. Jika kita tidak membangun relasi maka akan sulit bagi kita untuk mendapatkan manfaat dari building networking. Berikut adalah beberapa tips dan contoh bagi seseorang yang ingin memulai membangun relasi. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa semua orang sama pentingnya, yaitu artinya orang harus mendapatkan citra positif di dalam diri kita. Di mana kita berada, kita harus senantiasa membawa perilaku yang baik agar kita dapat membangun koneksi yang baik dengan orang-orang atau rekan bisnis kita. Jangan lakukan hal ini. Aduh, lama banget ya datangnya. Sudah jam segini lagi. Oh, halo. Sudah menunggu lama ya? Maaf ya, saya biasa sedang ada berbagai pekerjaan yang harus saya lakukan. Ayo kita mulai saja. Dih, ya ampun, udah datang terlambat seenaknya lagi. Jangan lakuin hal tersebut. Lebih baik lakuin hal ini. Oh, hai. Selamat duduk. Ya, mari kita memulai pembicaraan kita.
Yang kedua adalah bergabung dalam komunitas. Cobalah untuk membuka diri kita untuk bergabung dalam berbagai komunitas. Bisa juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk bergabung dalam komunitas yang bisa membawa manfaat bagi kita dan memperluas jejaring kita. Yang ketiga adalah janganlah memandang rendah seseorang. Karena dengan memandang rendah seseorang bisa membuat kita kehilangan sebuah relasi atau koneksi yang mungkin akan berguna bagi kita. Contohnya seperti ini. Aduh, maaf ya saya terlambat. Soalnya saya lagi... Oh, tidak apa-apa. Saya bisa ngerti kok. Mungkin kamu naik ojol kan? Ojol aja kan? Ya tidak apa-apa, makan aja. Ini saya sudah beli makanannya. Tinggal makan aja, mungkin kamu belum makan juga kan? Ya makan aja. Enggak kok, bukan perkara makanan atau perkara saya naik ojol atau apa. Tadi itu saya terlambat karena saya lagi kebetulan ketemu sama seorang rekan yang mungkin akan bisa membantu bisnis kita ke depan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin kita akhiri aja pertemuan ini. Saya pulang dulu aja. Jangan dulu. Jangan menunjukkan perilaku seperti yang tadi. Hargailah semua orang, maka mungkin kamu akan menemukan orang-orang dengan potensi yang mungkin akan mengkontribusikan potensi mereka ke bisnis kamu. Seperti contoh ini. Aduh, maaf ya saya terlambat. Soalnya saya lagi... Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Duduk aja dulu. Bicarakan pelan-pelan. Ada apa? Jadi gini, saya tadi terlambat sedikit karena kebetulan saya ketemu sama direktur perusahaan yang baru-baru ini. Katanya dia mau bekerja sama dengan kita. Menurut kamu bagus kan? Yang keempat adalah berkomunikasilah dengan baik. Komunikasi yang baik dapat membuat hubungan kita dengan orang lain semakin kuat. Hindari berbicara terlalu banyak, seperti yang ini. Kapan selesainya ya? Iya deh. Ya ampun, udah lama banget lagi. Kapan sih selesainya? Aku ngantuk lagi, aduh. Iya, dengerin aja dulu. Lebih baik cobalah untuk lebih mendengar opini orang lain agar kita dapat menjaga obrolan kita dengan seimbang. Yang terakhir adalah memulai pembicaraan. Jangan menunggu orang lain untuk memulai pembicaraan. Seperti ini. Gue sapa gak ya? Apa gue semperin aja gak ya? Tapi takut dia. Aduh. Ya udah deh, aku tunggu aja di sini. Lebih baik cobalah untuk lebih berani untuk memulai perbincangan lebih dahulu. Seperti ini. Halo, boleh saya tahu nama Anda? Oh, hai. Tentu saja boleh dong. Nama saya Ana. Senang bertemu denganmu. Mulailah berbincang dengan rekan-rekan kerja kita seputar bisnis supaya kita dapat bertukar ide dan pendapat atau menemukan ide-ide yang baru. Selain itu, dalam membangun sebuah relasi atau bertemu dengan orang baru, memang seringkali kita perlu mempersiapkan diri kita agar first impression yang orang dapatkan dari kita adalah hal yang baik. Dan orang dapat melihat citra positif dalam diri kita. Sedangkan jika kita mempunyai perilaku yang buruk, semua orang yang akan kita ketemui akan melihat kita sebagai orang yang buruk karena mereka melihat dari apa yang mereka lihat dari luar. Maka dari itu, untuk menjadi individu yang baik dan dengan mudah membangun sebuah relasi dengan orang lain, kita harus menghilangkan semua perilaku buruk kita, perkataan yang buruk, kelakuan yang kasar, dan cobalah lebih mendengar dan menghargai opini seseorang, dan selalu rendah hati dan terima setiap teguran agar kita dapat memulai pembicaraan yang sehat sehingga kita saling menghormati dan saling membantu. Ketahuilah,
building networking bisa kapan saja dan di mana saja. Dimulai dari sejak kita di sekolah atau menempuh pendidikan perguruan tinggi. Manfaatkan setiap kesempatan itu dan tidak perlu menunda-nunda dalam hal niat untuk membangun sebuah relasi. Justru manfaatkan kesempatan yang ada dan bangunlah jejaring sebanyak mungkin yang dapat membantu kita di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih.